Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit, bumi, laut, daratan, dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang kami panggil dalam nama-nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kami hari baru untuk kami memulai aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Allah dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai ayat 42. Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai ayat 42 demikian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dialah juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Namun nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Berpalinglah Allah dari mereka dan menyerahkan mereka untuk beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Bacaan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai ayat 42 adalah bagian dari pembelaan Stefanus ketika Stefanus bersoal jawab dengan para pemimpin agama Yahudi. Apa yang disampaikan oleh Stefanus, orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di depan mata orang-orang Yahudi. Stefanus menyampaikan tentang Musa. Musa kita tahu bersama adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun sampai mereka berada di seberang Yordan sebelum memasuki atau sebelum menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Musa memang tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena ada sesuatu yang dibuat oleh Musa yang juga mendukakan hati Tuhan, yaitu loh batu yang dia terima pertama di Gunung Sinai ketika melihat bangsa Israel menyembah patung lembu yang dibuat mereka. Dia marah dan dia melemparkan kedua loh batu yang diterimanya di Gunung Sinai dan pecah terbelah. Itu yang menyebabkan Allah tidak mengizinkan Musa untuk masuk tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, Musa adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ada 10 mujizat yang dibuat oleh Musa di depan Raja Mesir Firaun. Dan kita tahu bersama bahwa tulah ke-10 semua anak sulung di Mesir meninggal, mulai dari anak sulung manusia sampai hewan. Itu yang membuat Raja Mesir Firaun melepaskan bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Musa yang membuat mujizat air terbelah di Laut Merah atau Laut Teberau, sehingga bangsa Israel boleh menyeberang laut dalam keadaan kering. Dan sesudah semua bangsa Israel menyeberang, menginjakkan kaki di padang gurun, Musa mengarahkan tongkatnya lagi ke sungai, ke laut, dan laut itu aliran airnya normal kembali. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa juga yang memimpin bangsa Israel selama di padang gurun dengan berbagai tantangan yang dihadapi, tetapi semua dapat diselesaikan dalam kepemimpinan Musa. Ketika bangsa Israel tidak ada makanan di padang gurun, Tuhan melalui Musa memberikan makanan mana, roti sorga kepada bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka tidak mendapatkan air, Musa memukulkan tongkatnya di gunung batu dan keluarlah air, sehingga mereka boleh minum, dan mereka bisa bertahan selama 40 tahun di padang gurun. Musa yang menjadi pengantara Allah dan umat Israel ketika menerima 10 hukum Taurat. Jadi
Musa adalah pemimpin yang taat kepada Tuhan, pemimpin yang luar biasa dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Tetapi pemimpin sekaliber Musa ditolak oleh bangsa Israel. Mereka menolak Musa memimpin mereka karena Musa memimpin mereka dalam takut akan Tuhan. Semua yang disampaikan oleh Musa, yang dilakukan oleh Musa bersumber dari firman Tuhan. Dia tidak pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pemimpin sekaliber Musa ditolak oleh bangsa Israel, oleh nenek moyang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Padahal dia benar, padahal dia dipakai Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Tetapi mereka memerintahkan Harun kakaknya untuk membuat lembu, patung lembu dari emas untuk mereka sembah. Itulah bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan umat Tuhan sekarang. Tuhan mengutus hamba-hambanya, Tuhan mengutus pelayan-pelayannya, Tuhan mengutus pendeta-pendetanya untuk menggembalakan umatnya. Tetapi umat lebih senang dari mendengarkan pendeta-pendeta, mendengarkan hamba-hamba Tuhan, mendengarkan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tahu asalnya dari mana, yang tidak diutus Tuhan ke tempat dia, malah mereka pakai, malah mereka senang. Tetapi yang benar-benar diutus oleh Tuhan kepada umatnya ditolak. Dan itu sama dengan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Yang benar diutus Tuhan ditolak, nabi berganti nabi diutus Tuhan ditolak. Mereka lebih senang mendengarkan nabi-nabi palsu. Mereka lebih senang mendengarkan ajaran-ajaran yang memuaskan telinga mereka, yang menyenangkan pendengaran mereka, daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengutus hamba-hambanya, kalau Tuhan mengutus pelayan-pelayannya, itu ada rencana Tuhan. Jangan kita tolak. Biarlah kita menjadi orang yang taat kepada pemimpin yang Tuhan utus, bukan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini, sertai kami, berkati kami agar semua yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya menyampaikan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati.